Bayangkan ini, besok pagi kamu bangun tidur, kamu cek rekening bank, dan saldonya nol atau kosong. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Sudah 3 tahun dunia dilanda kekeringan. Tidak ada buah, tidak ada sayuran. Kamu kelaparan, keluargamu juga kelaparan. Lalu tiba-tiba kamu mendengar tentang seorang pria yang katanya bisa menyelesaikan semua masalahmu. Dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa mengembalikan kekayaanmu, dia bisa memberi makanan, bahkan berlimpah. Tapi ada satu syarat, hanya satu, kamu harus bersujud kepadanya, sekali aja. Sekarang jujur pada diri sendiri, apakah kamu akan menolak atau justru menyerah? Karena itulah ujian yang akan dihadapi manusia, dan ini bukan sekedar cerita. Ini adalah peringatan nyata. Dalam ajaran Islam, dia dikenal sebagai Dajjal, penipu terbesar dalam sejarah manusia. Dalam tradisi Kristen, dia disebut Antikristus. Sebagian kaum Yahudi bahkan menantinya sebagai sosok penyelamat. Namun dalam Islam, penjelasan tentangnya sangat rinci. Dajjal bukan sekadar manusia biasa. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang yang akan mempercayainya. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan ciri-cirinya dengan sangat jelas, yaitu seorang pria muda, kuat, dan bertubuh tegap, berkulit kemerahan, rambutnya keriting tebal, dahinya lebar, dan tanda paling jelas, matanya. Mata kanannya buta, menonjol seperti anggur, mata kirinya tertutup daging, dan di dahinya tertulis satu kata, kafir. Yang aneh, hanya orang beriman yang bisa melihat tulisan itu, bahkan yang tidak bisa membaca sekalipun. Dajjal tidak datang dengan ancaman, dia datang dengan keajaiban. Dia akan memerintahkan langit dan hujan pun turun. Dia akan memerintahkan tanah dan tanaman pun tumbuh seketika. Dia bisa membuat yang sakit jadi sembuh, memberi makan yang kelaparan. Bahkan, dia akan menghidupkan orang mati di depan banyak orang. Bayangkan itu direkam, disebarkan ke seluruh dunia, semua orang melihatnya, semua orang percaya. Sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami krisis besar. Tahun pertama, hujan berkurang sepertiganya. Tahun kedua, berkurang 2/3-nya. Dan tahun ketiga, tidak ada hujan sama sekali. Bumi menjadi kering, manusia kelaparan. Dan di saat itulah, Dajjal datang sebagai penyelamat. Inilah jebakannya. Jika kamu mengikutinya, kamu dapat makanan. Jika kamu menolaknya, kamu kelaparan. Ini bukan soal logika lagi. Ini soal iman. Dajjal akan hidup selama 40 hari, tapi waktunya tidak normal. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, sisanya hari biasa. Mayoritas pengikutnya adalah manusia biasa. Bahkan disebutkan banyak wanita yang akan tertipu olehnya. Fitnahnya sangat kuat. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Beliau akan memburu Dajjal dan membunuhnya di sebuah tempat bernama Lud. Setelah itu dunia akan kembali kepada keadilan. Satu, jangan mendekatinya. Jika mendengar tentang Dajjal, menjauhlah. Jangan merasa imanmu kuat. Karena banyak yang jatuh justru karena terlalu percaya diri. Kedua, mandiri secara fisik. Jangan sepenuhnya bergantung pada sistem. Ketiga, kuasai ilmu dasar. Belajar hal penting seperti pertolongan pertama, pengobatan dasar, supaya kamu tidak tergantung pada keajaiban Dajjal. Keempat, waspada media. Dajjal akan memanfaatkan visual dan persepsi. Di zaman sekarang, latih diri untuk berpikir kritis. Kelima, hafal surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau terakhir surah Al-Kahfi
adalah pelindung dari Dajjal. Ini bukan teori, ini perintah langsung dari Nabi. Keenam, perkuat tauhid. Ini yang paling penting. Karena seluruh tipu daya Dajjal hanya punya satu tujuan, menggoyahkan keyakinanmu. Ingat ini, hanya Allah yang memberi rizki. Hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jika keyakinanmu kuat, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu. Orang-orang yang akan selamat dari ujian ini bukan yang paling kuat fisiknya, bukan yang paling kaya, tapi yang paling kuat imannya. Karena pada akhirnya, ujian Dajjal bukan tentang dunia, tapi tentang siapa yang benar-benar kamu sembah.